Halo semua, selamat datang kembali di alur cerita film A For Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Kembali dengan Mimin Tampan yang akan menceritakan kelanjutan episode kelima dari film Vagabond. Dan saya ingatkan kembali, jika belum menonton part sebelumnya silakan cek playlist. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya semongko. Film dibuka dengan memperlihatkan Kwang, teman dari Gun yang kecelakaan mobil, mengatakan bahwa mobilnya sudah diretas seseorang sehingga sopir otomatis dalam sistemnya error dan tidak bisa dikendalikan. Dalam pertemuan empat mata, Jessica Lee menuduh Gun telah disuap oleh Dynamic System. Namun Gun malah balik menyerang dengan mengatakan bahwa dirinya lah yang terberdaya dengan uang sehingga tega membunuh banyak orang demi uang dan kekuasaan. Selain itu, Gun menuduh Jessica telah membunuh Michael dan Jo, sang reporter, untuk tujuan jahatnya. 평화일보 조부영 기자도 니들이 죽였고 니들 돌대가리야. 상대 완전 잘못 골랐어. Gun kemudian menemui para reporter dan mengatakan bahwa John and Mark adalah dalang di balik jatuhnya pesawat B357. Dan ia juga mengatakan bahwa bukti dari kejahatan mereka semua sudah terkumpul dalam file di kantor Badan Intelijen Negara. 우리 회사를 상대로 비슷한 주장들이. Hal tersebut semakin seru di mana Jessica Lee tiba-tiba datang mengatakan semua itu adalah salah. 111%입니다. 확인은 왔는데 그런. Dan di kantor Badan Intelijen disibukkan dengan banyak media yang menanyakan kebenaran dari ucapan Gun tersebut. 차달건이 조용히 시키랬지. Hal itu membuat bosnya marah dan kemudian Go-hee dipaksa untuk membuat surat pengunduran diri, atau ia akan ditempatkan bersama dengan sniper di Timur Tengah. 웃기는커녕 사표 쓰게 생겼는데 이제 옷 짧겠네. Kemudian kepala gang yang sedang menganalisis kematian foto temannya yaitu Michael, di sana ia menemukan hal yang mencurigakan. Polisi mengeklaim bahwa Michael melakukan bunuh diri dengan menggunakan tangan kanannya. Namun fakta sebenarnya adalah Michael merupakan dominan kiri atau biasa disebut dengan kidal. Go-hee bersama dengan Hwa-suk kemudian menemui kepala gang yang terkenal jujur untuk membantunya memecahkan masalah rumit jatuhnya pesawat ini. Kepala gang lalu menelpon kenalannya di Portugal untuk menanyakan tempat terakhir yang dikunjungi Michael sebelum ia meninggal. 왼손잡이가 자살하는 순간에 오른손으로 방아쇠 안 당겨. 포르투갈에서 마이클 동선 샅샅이 체크해. Go-hee mengajak Hwa-suk dan temannya Sae-hoon untuk minum bir hingga teler dan ia bisa mengambil ID card miliknya. Dan saat malam tiba, Go-hee kemudian di kantornya dan di sana ia dikejutkan dengan bosnya yang belum pulang. Go-hee yang pintar kemudian mengatakan bahwa ia hanya ingin membuat surat pengunduran diri saja. Go-hee pun lolos dan masuk ke ruangan sistem. Namun di sana ia tidak bisa menyalin video karena sedang diawasi oleh kepala inspeksi. Di saat itu pula Go-hee meminta kepala inspeksi untuk bertemu dengannya. Di dalam perpustakaan, Go-hee meminta video tersebut untuk mengusut kasus ini. Gi Tae-woong kemudian menjelaskan bahwa ini semua merupakan perintah dari direktur. Dan usut punya usut, Gi Tae-woong telah menyuruh anak buahnya menyerahkan file video tersebut ke kantor kejaksaan yang dinilai keamanannya lebih terjamin. 당 이상복 의원한테 넘겨. 검찰보다도 국회 쪽이 파급력이 더 셀 거야. Dari percakapan tadi ternyata Go-hee rekam dan kemudian ia menemui Gun. Gun marah-marah karena menyangka Go-hee sudah mendukung atasannya menghentikan kasus ini. Go-hee kemudian membantahnya, namun itu semua merupakan di luar wewenangnya. Selain itu ia juga harus mati-matian mencari uang demi menghidupi keluarganya. Merasa menyesal, Gun kemudian pulang dan kembali hatinya hancur saat melihat barang-barang keponakannya. Go-hee juga merasakan penyesalan atas apa yang diucapkan tadi kepada Gun. Kemudian keesokan paginya sebuah berita TV mengabarkan bahwa keluarga korban akan bertemu dengan presiden. Go-hee kemudian menelpon Gun dan mengatakan bahwa ia akan menjemputnya. 아니다, 내가 가는 게 빨라. Setelah ia berpakaian rapi, bukannya Go-hee yang datang melainkan orang ini. 두고 갈게요.
잠깐만요. Gun yang pingsan dibawa dengan mobil ambulan. Dan saat Go Hye tiba di sana, ia tidak menemukan Gun di dalam rumahnya. 달건 씨? Ia baru sadar bahwa ambulan tadilah yang telah membawa Gun. Go Hye langsung menelpon polisi dan secepatnya mengejar ambulan tadi. Di tengah perjalanan, Gun yang diikat tali akan disuntikkan sebuah cairan berbahaya. Namun belum saja itu terjadi, ternyata Gun sadar dan kemudian inilah aksinya. Lily berhasil kabur dari mobil dan Gun yang sedikit luka kemudian dijemput Go Hye dengan sebuah mobil. 다친 데 없어? Rekaman percakapan kemarin malam dengan ketua inspeksi juga didengarkan oleh Gun. Selanjutnya mereka menuju ke istana presiden dengan para keluarga korban yang lain. Tapi Gun dicegat oleh satpam dan mengatakan bahwa namanya tidak ada di dalam daftar keluarga korban. Dan sang petugas pun melarangnya masuk. Bukan Gun jika ia menyerah sampai di sini. Melihat seorang anak yang akan tur ke istana, Gun berinisiatif menggendongnya seolah-olah ia adalah gurunya. Namun setelah masuk, Gun yang dianggap sebagai penyusup dikejar beberapa orang hingga ia sangat kerepotan. Namun Pak Menteri yang melihatnya kemudian memperbolehkan Gun masuk. Dan saat di dalam ruangan, semua orang terkejut dengan kehadirannya di sana. Dan kemudian ia menjelaskan ini kepada media. 비행기를 몰았던 부기장이 테러범하고 짜고 그 테러범 얼굴이 찍힌 동영상이 Kepala BIN yang ditanya masalah file video langsung gagap dibuatnya. Bahkan Gun juga memperdengarkan percakapan Go Hye dengan kepala inspeksi kemarin malam. 11명이나 죽었습니다. 원장님 명령이야. Dan keluarga korban langsung menangis mendengar fakta yang sesungguhnya. Tak habis dengan itu, istri co-pilot diminta untuk mengatakan di mana suaminya sekarang. Walaupun membantah, Gun melihat bukti kartu asuransi sebanyak 5 miliar won atas nama dirinya. Tak bisa berbuat apa-apa, Sakmi yang sudah panik malah berpura-pura pingsan di depan para media di sana. Melihat berita tersebut di TV, Jessica Lee semakin marah dan kemudian ia menyuruh asistennya untuk menghubungi orang yang bernama Shadow. 쉐더한테 전화 넣어. Dan kemudian kita menyaksikan hal yang sebenarnya, di mana co-pilot yang dikatakan Gun tersebut masih sehat bugar, namun jiwanya ambyar karena sudah kerasukan barang haram. Go Hye kemudian menemui bosnya dengan surat pengunduran dirinya. Namun surat tersebut disobek oleh bosnya dan mengatakan bahwa Main Jae-sik lah yang akan bertanggung jawab dengan hal ini. 차달건 만난 적도 없는 거다. Gun kembali bertemu dengan presiden bersama dengan pejabat lainnya secara langsung. Sang presiden mengatakan bahwa ia butuh beberapa waktu lagi agar dapat mengetahui fakta sebenarnya. 이 사람이 이번 의혹을 어떻게 파헤치는지. Gun memohon kepada presiden bahwa jangan pecat orang-orang BIN yang berada di rekaman tersebut. Dan kemudian Gun juga dijaga secara ketat dengan ditempatkannya di sebuah rumah aman milik negara. 인간은 경호실이 관리하나? 국정원에서 나올 겁니다. Dan setelah Direktur Badan Intelijen Negara dipanggil oleh sang presiden, berikut ini yang dilakukannya. Dan ia juga diberikan satu kesempatan lagi untuk menyelesaikan kasus ini. 존 M. 마크사를 이렇게 날리다니. Sedangkan di dalam sebuah ruangan rapat, para anggota Badan Intelijen saling menyalahkan di mana orang dalam sendirilah yang telah menghapus file video tersebut. 어떤 새끼가 일부러 없앤 거 다 알면서 쌩까고 있는 거잖아 지금. Kemudian kita diperlihatkan Direktur Badan Intelijen menginformasikan kepada seluruh bawahannya untuk mengusut tuntas jatuhnya pesawat B357 ini demi kepentingan negara. Saat Gi Tae-wung bertemu dengan Go Hye di sebuah lorong, ia mengatakan bahwa kerja bagus. 잘했어. Dan waktu itu juga asisten Jessica Lee menelpon Lily yang mengatakan bahwa tugasnya sudah selesai
karena akan ada orang lain yang akan mengambil alih tugasnya, yaitu Sedo. 내 고객 가로챈 그 새끼가 Gun menuju ke rumah aman dengan diantar sekretaris kepresidenan, dan kemudian kita diperlihatkan siapa itu Sedo dan sengeri apa orang ini sehingga Lily yang membagongkan disuruh mundur saja. Akan tetapi film melanjut ke episode berikutnya. 당신